Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Untuk semua sahabat dan saudara-saudara saya yang dari jauh, yang ingin berkonsultasi dan pengobatan jarak jauh, bisa langsung daftar ke nomor yang ada di bawah ini. Buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari mulai jam 9 sampai pukul 3 sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Alhamdulillah sekarang saya buka kembali praktek dan konsultasi yang langsung tatap muka di alamat yang baru yang ada di bawah ini. Dan bagi yang mau daftar, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan mulai tanggal 13 Maret 2023 hari Senin sampai hari Kamis, saya akan buka setiap pukul 2 siang sampai pukul 9 malam. Jadi bagi para sahabat IMP atau saudara-saudara saya yang ingin berkunjung, berobat, tinggal datang saja langsung ke alamat yang di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang berbagai macam pengobatan alternatif sesuai yang ada di dalam kitab Jad Al-Ma'ad dan Tibun Nabawi. Ini lanjutan dari sebelumnya ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, di sini saya akan membahas tentang pengobatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam pada zamannya. Ternyata Nabi Isa alaihissalam mengambil pengobatan alternatif sesuai yang ada di dalam kitab Jad Al-Ma'ad. Beliau mempunyai ketulusan hati dan keikhlasan hati, makanya beliau mengobati seseorang itu dengan instan atas izin Allah. Dan yang diambil oleh Nabi Isa alaihissalam itu di dalam kitab Jad Al-Ma'ad bab ke-46. Di dalam bab 46 bahwa Nabi Isa alaihissalam bisa mengobati orang yang patah tulang, bisa menjadi nyambung kembali dengan cara menyiramkan air rebusan daun salam kepada tangan orang yang sakit. Nah, di situ ternyata Nabi Isa alaihissalam pun juga mengobati seseorang itu berproses, karena prosesnya itu sampai 24 jam yang disebut dengan instan ya. Dan kala itu orang yang diobati oleh Nabi Isa alaihissalam itu bernama Yamud. Kisah tentang Yamud yang diobati oleh Nabi Isa alaihissalam pun juga masih tercantum di dalam kitab Qisas Al-Anbiya. Pada saat itu Yamud jatuh di atas gunung sampai ke dasar tanah. Kurang lebih itu sangat tinggi sekali ya, sampai 450 kaki. Nah, di situ akhirnya tangannya itu kan patah. Setelah patah, bertemulah dengan Nabi Isa alaihissalam. Dengan hormatnya Yamud memohon dan meminta kepada Nabi Isa alaihissalam untuk bisa menyembuhkan tangannya. Karena dia itu seorang tulang punggung keluarga yang selalu kerjanya itu mematah batu-batuan di gunung. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyembuhkan orang tersebut. Dan Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Isa untuk membuka kitab. Ternyata di dalam kitab Jad Al-Ma'ad yang digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam untuk menyembuhkan Yamud. Nah, di situ dengan izin Allah, Yamud dipegang tangannya oleh Nabi Isa alaihissalam dan dioleskan air rebusan daun salam kepada tangannya. Dan dengan 24 jam atas izin Allah bisa sembuh dan bisa nyambung kembali. Padahal itu udah patah. Kurang lebih itu patahnya itu sampai 3 bulan dulu belum pernah sembuh walaupun udah diobati kemana-mana. Nah, itu sekelumit cerita atau kisah yang ada di dalam Qisas dan tercantum juga di dalam kitab Jad Al-Ma'ad. Nah, dalam pengobatan ala Rasulullah yang berada di dalam kitab Tibun Nabawi, ternyata itu juga tidak kalah mujarabnya ya bagi orang-orang yang memang ingin menguasai ilmu hikmah tentang pengobatan alternatif. Itu bisa belajar juga di dalam kitab Tibun Nabawi, karena di dalam kitab Tibun Nabawi itu banyak sekali pengobatan-pengobatan yang memang
ala Rasulullah, jadi tidak bid'ah. Jadi bisa kita pelajari sesuai yang ada di dalam kisos juga. Karena di dalam kisos ternyata ada kisah juga pada saat Nabi Muhammad SAW mengobati orang yang jatuh. Pada saat itu ada sahabat Nabi yang bernama Syekh Abdurrahman jatuh pada saat peperangan. Dan beliau sampai 1 tahun lamanya hanya bisa berdiam diri di kamar, tidak bisa duduk, tidak bisa juga berjalan karena mengalami patah tulang di bagian punggung belakang. Akhirnya dijumpai oleh Rasulullah SAW ke rumahnya dengan menanyakan, apakah engkau masih mau mensyiarkan agama Islam? Beliau jawab, iya Rasul, kalau begitu silahkan kamu duduk. Padahal waktu itu dia nggak bisa duduk kan selama 1 tahunnya. Akhirnya dipayang oleh Kanjeng Rasul, duduk. Setelah duduk itu Kanjeng Rasul bilang kepada Syekh Abdurrahman, engkau kami sembuhkan atas izin Allah sesuai yang tercantum di dalam Tibun Nabawi bab 21. Akhirnya di situ istrinya Syekh Abdurrahman itu disuruh untuk menumbuk daun sirih. Nah, daun sirih tersebut yang dioleskan ke punggung belakang Syekh Abdurrahman oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Dan dengan izin Allah, dalam 3 hari Syekh Abdurrahman itu sembuh, bisa duduk, bisa berjalan seperti yang tidak pernah merasakan sakit. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, itu yang di dalam kitab Tibun Nabawi. Jadi sahabat IMP, semua orang bisa menguasai dan mempelajari kitab Jad al-Ma'ad dan kitab Tibun Nabawi, asalkan kita mempunyai keikhlasan. Jadi di saat kita belajar, kita harus ikhlas. Di saat kita sudah mumpuni dalam ilmu-ilmu kitab tersebut, kita pun juga harus mengobati orang itu dengan ikhlas. Ada yang ngasih, kita terima, gak ada yang ngasih juga gak apa-apa. Jadi jangan pernah membeda-bedakan siapapun. Karena orang yang meminta tolong kepada kita itu jelas orang yang membutuhkan pertolongan. Berarti kita harus samakan, sama ratakan semuanya. Dan untuk menguasai 2 kitab tersebut, memang itu ada tata cara khususnya ya. Bahwa di saat kita mengamalkan amalan-amalan yang ada di dalam kitab Jad al-Ma'ad itu kan itu identik dengan amalan surat Al-Ikhlas. Kalau yang di dalam kitab Tibun Nabawi itu identik dengan amalan sholawat Nabi. Nah, di saat kita mengamalkan itu, kita harus benar-benar fokus tanpa memikirkan apapun supaya bisa cepat terpenuhi dan supaya cepat juga kita bisa menyampai taraf untuk bisa mengobati orang-orang yang membutuhkan. Nah, sahabat IMP, di sini banyak sekali sahabat IMP yang menanyakan tentang tanggapan pengobatan tradisional yang sekarang sedang viral di medsos ya, dan juga di televisi, yaitu pengobatan Ibu Ida Dayak. Nah, kalau menurut yang saya lihat, memang suku Dayak itu sangat mempunyai keyakinan yang sangat tinggi terhadap leluhur-leluhurnya. Karena kan Dayak itu identik dengan pengobatan, magic, dan spiritual lainnya ya. Jadi turun-temurun kepada anak cucunya. Nah, yang saya lihat di sini memang betul kalau untuk Ibu Ida Dayak itu punya keahlian dalam ahli pengobatan tulang. Tetapi ketulusan dan keikhlasan Bu Ida Dayak kalau yang saya lihat ini sedang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menutupi kasus-kasus yang sekarang beredar di dalam kenegaraan. Jadi ini bisa dikatakan pengalihan isu gitu. Dan kalau misalkan saya sarankan sih, untuk Ibu Ida Dayak juga harus bisa mawas diri ya, harus bisa memilah mana yang menurut dia baik lakukan, mana yang menurut dia buruk atau merugikan masyarakat, jangan didengar. Karena di sini pengalihan isu beberapa kasus besar yang memang harusnya terungkap sekarang, dialihkanlah pengalihan isu ini dengan berita topik pengobatan alternatif, seolah-olah pemerintah ini peduli dengan pengobatan tradisional. Tetapi pedulinya ini tulus atau tidak? Mungkin kalau tulus nggak jadi masalah, yuk kita budidayakan nih pengobatan tradisional. Jangan hanya 1 orang saja, yuk semua rangkul. Tapi kalau misalkan hanya untuk pengalihan isu, apalagi sekarang sebentar lagi pilpres, jangan dijadikan politik dalam perihal seperti ini. Karena keikhlasan orang bisa menjadi buruk di saat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan untuk pribadinya. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena sebenarnya saya sudah melihat di dalam qalbu ijtihad. Di dalam qalbu ijtihad ini
sungguh sangat mengerikan politik yang memanas dalam menjelang Pilpres. Sekarang Ibu Ida Dayak ini orang baik, disuruh ini, disuruh itu. Kalau memang benar pemerintah peduli dengan masyarakat dan peduli terhadap pengobatan tradisional, kenapa nggak diatur secara kooperatif? Ini malah bukan banyak orang yang sembuh, malah banyak orang yang sakit karena mengantri, kepanasan, kehausan, kelaparan. Harusnya kan dibina secara benar, dijadwalkan secara benar, supaya seluruh masyarakat Indonesia ini yang percaya dengan pengobatan Ibu Ida Dayak ini bisa tertangani oleh Ibu Ida sendiri. Jangan yang didahulukan itu siapa? Mungkin untuk pemerintahan ataupun pejabat-pejabat tinggi yang mengetahui rahasia besar di balik pengobatan Ibu Ida Dayak ini pasti akan tahu. Loh, kenapa masyarakat yang lain kok dibiarkan? Kenapa yang dimasukkan ini masih orang-orang pemerintahan? Jangan pernah ada settingan dalam perihal pengobatan tradisional, apalagi pengobatan tradisional Dayak ini sangat benar-benar menghormati tuah leluhurnya. Jangan sampai leluhur yang muksa itu nanti akan murka terhadap orang-orang yang memanfaatkan pengobatan tradisional ini. Nah, sahabat IMP, terus ini ada yang bertanya ya, sebenarnya pengobatan ini ada contohnya nggak di zaman para nabi? Jelas ada contohnya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW pernah mengobati beberapa orang di zamannya, tetapi tidak instan dalam sekejap mata atau hanya dengan hitungan detik, tapi instannya itu dalam hitungan hari. Karena sesungguhnya di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bab 21, tidak ada penyakit yang instan terkecuali atas izin Allah yang tertutup tidak dilihat oleh orang banyak. Karena yang namanya ilmu Allah itu akan tersembunyi, tidak akan bisa disebarluaskan. Itu sudah janji Allah yang disampaikan terhadap para malaikat, para nabi, dan para walinya. Makanya banyak sekali contoh-contoh dari nabi-nabi yang ahli pengobatan dan juga waliullah yang ahli pengobatan itu harus mengobati orang dengan ikhlas, tidak ditonton oleh banyak orang, dan ilmu itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nah, kalau untuk Ibu Ida Dayak memang benar punya keahlian untuk memijat gitu kan, mengobati tulang-tulang. Tapi ini terlalu dibesar-besarkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan. Jadi di sini kita sebenarnya gini, masyarakat itu harus membuka mata lebar-lebar. Ini menjelang Pilpres. Sedangkan diisukan bahwa ibu kota akan pindah ke Kalimantan, yaitu IKN. Dan sekarang yang diramaikan di medsos itu adalah suku Dayak. Suku Dayak sendirinya baik. Suku Dayak sendirinya itu sangat menghormati dan sangat mengakui keyakinannya sendiri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi ini dimanfaatkan oleh sebelah pihak yang ingin melancarkan Pilpres, yang ingin melancarkan isu-isu politik ya, yang ingin juga mengalihkan isu kasus besar. Jadi sebenarnya kalau memang benar peduli, yuk satu-satu dulu, selesaikan dulu nih kasus yang besar yang memang mengakibatkan masyarakat menjadi rugi gitu kan. Yuk kita selesaikan dulu nih kasus yang ini supaya bisa rapih dulu gitu kan di ketatanegaraan. Baru pemerintahan ini bisa merekrut Ibu Ida Dayak dengan menambah pegawai-pegawainya agar bisa orang-orang yang berobat itu tertangani dengan baik. Karena kan yang saya lihat juga ini memang kalau di medsos itu kan simpang siur. Kadang ada yang dilebih-lebihi, kadang ada yang dikurang-kurangi. Karena banyak sekali orang-orang yang iri terhadap Ibu Ida Dayak. Sebenarnya nggak usah iri dengan Ibu Ida Dayak, karena Ibu Ida Dayak sendiri mempunyai ketulusan hati, mempunyai keikhlasan hati. Dan Ibu Ida Dayak sendiri juga yang saya lihat, dia juga tersiksa gitu kan, tersiksanya aduh pengen ngobatin yang ini gitu kan, gak bisa karena tuntutan ini nih harus ngobatin dulu orang-orang dalam gitu. Pengen ngobatin yang ini juga susah, padahal dalam hati kecilnya pengen mengobati. Sesungguhnya kan yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ibu Ida Dayak itu hanyalah perantara. Ibu Ida Dayaknya sendiri juga mengakui bahwa beliau adalah perantara, tetapi dengan keahliannya yaitu alhamdulillah ya, ada beberapa yang memang banyak orang yang berhasil
atas perantaranya Ibu Ida gitu. Cuman di sini yang saya sayangkan, kenapa pemerintah membiarkan membludaknya orang-orang dan membludaknya orang-orang yang ingin berobat ke Ibu Ida itu, kenapa tidak bisa tertangani? Harusnya pemerintah itu berpikir, ini di bulan puasa, harusnya pemerintah itu berpikir, dan untuk anggota-anggota keamanan pun juga harusnya bisa memberikan yang terbaik terhadap orang-orang yang ingin berobat kepada Ibu Ida. Jangan hanya dijadwalkan saja, tapi tanpa dibatasi. Tapi kalau misalkan dijadwalkan dengan diatur waktunya, itu lebih baik kalau menurut saya. Di bulan puasa ini banyak sekali orang-orang yang sakit. Tapi orang-orang yang sakit juga harus sesuai dengan porsinya kalau berobat. Contoh nih, yang sakit lambung gitu kan, yang sakit jantung, berobat ke Ibu Ida, ya jelas tidak akan bisa sembuh karena Ibu Ida khusus ahli pengobatan tulang. Jadi harus bisa memilah-milah supaya orang-orang itu di zaman sekarang, di bulan puasa, tidak banyak yang sakit dengan mengantrinya kepanasan dan juga kehujanan. Nah, jadi seolah-olah pemerintah ingin disebut sukses dengan mengambil peranan ibu kota akan pindah ke IKN. Makanya suku Dayaklah yang sekarang dipuji-puji, dipuja-puja oleh pihak pemerintah. Nah, sahabat IMP, jadi sangkut pautnya IKN dengan Ibu Ida Dayak sungguh sangat dekat. Kenapa? IKN yang akan dibangun dan diresmikan oleh para pemerintah negara ingin disebut sukses oleh masyarakat dengan adanya pengobatan Ibu Ida Dayak yang sangat manjur, mujarab, instan. Jadi seolah-olah pemerintah ingin disebut hebat. Tidak salah ya, ibu kota akan pindah ke IKN karena di IKN atau di Kalimantan itu banyak orang-orang saktinya. Memang benar, sangat terkenal kesaktian dan keilmuan yang ada di suku Dayak. Tetapi keilmuan yang seperti apa dulu? Karena banyak orang, banyak porsinya juga ya dalam perihal spiritual gitu. Cuman di sini yang sangat saya sayangkan, kenapa pemerintah harus menyangkut pautkan pengobatan tradisional untuk menutupi pengalihan isu yang sangat besar di dalam kasus kenegaraan yang menyebabkan kesengsaraan rakyat. Nah, ini ada satu lagi ya pertanyaan dari sahabat IMP. Sebenarnya kemampuan Ibu Ida Dayak ini dalam mengobati yang patah tulang itu seperti apa? Kalau yang saya lihat di dalam Kolpu Ijtihad, sebenarnya Ibu Ida Dayak ini hanya mampu mengurut, memijat, dan membenarkan tulang-tulang yang memang tidak masuk ke dalam engselnya. Tetapi itu sebenarnya berproses sih, nggak langsung. Jadi apa yang diberitakan sekarang itu terlalu berlebihan sih kalau menurut saya ya. Karena yang saya lihat hanya mampu dalam memijat dan mengurut saja. Jadi kalau menurut saya sih Ibu Ida Dayak itu memang punya keahlian ya dalam mengobati patah tulang. Tetapi yang saya lihat untuk yang di medsos itu terlalu berlebihan, karena yang saya lihat Ibu Ida Dayak itu mampu untuk memijat, mengurut yang patah-patah tulang, yang misalah gitu ya, tetapi tidak bisa langsung untuk meluruskan tangan yang bengkok menjadi lurus seketika dan permanen, karena itu bisa ditarik oleh tangannya Ibu Ida Dayak sendiri menjadi lurus gitu kan. Tetapi jikalau tangan Ibu Ida Dayaknya sudah dilepas lagi dari tangan orang yang sakit, itu pasti akan kembali lagi bengkok. Kalau yang saya lihat, jadi harus beberapa kali terapi oleh Ibu Ida Dayak kalau ingin sembuh total. Jadi nggak langsung seketika 1 jam langsung sembuh gitu. Jadi butuh waktu untuk terapi lainnya gitu. Misalkan untuk beberapa kali terapi lagi. Nah sebenarnya ilmu-ilmu suku Dayak itu sangat hebat-hebat dalam perihal spiritual, karena dituruni ilmu tersebut oleh Panglima Burung kepada turunan-turunannya. Karena yang saya lihat Panglima Burung pun juga mempunyai ilmu yang sangat tinggi, yang luar biasa, yang dimana leluhur dari Panglima Burung itu adalah sosok waliullah. Sosok waliullah yang memang bisa dikatakan keturunan dari Qudsi ya. Qudsi itu ya masih dari para nabi juga. Tetapi di sini tergantung yang
mempraktekkan. Kadang ada juga yang mempraktekkan ilmu tingginya itu dengan jalur putih gitu kan, dengan jalur hitam. Tapi kebanyakan mau putih atau hitam di Kalimantan ilmu spiritualnya sangat hebat-hebat. Karena bisa dikatakan spiritual tingkat tinggi ya kalau orang-orang Kalimantan yang mempelajari khusus untuk ilmu-ilmu kebatinan gitu. Dan di Kalimantan pun juga kan nggak boleh sembarangan. Itu sangat benar-benar bersih ya, bersih yang memang menghormati dan menghargai para leluhurnya. Jadi kalau di Kalimantan tuh nggak boleh sembarangan kayak pipis di mana aja gitu kan, meludah. Biasanya itu suka ada dampak. Itu menurut kepercayaan dan mitos dari Kalimantan. Nah, sahabat IMP juga perlu tahu bahwa Ibu Ida Dayak ini di belakangnya ada salah satu jenderal yang berperan. Kalau yang saya lihat di Kolbu Ijtihad ya, itu salah satu jenderal yang inisialnya dari huruf A. Wallahu alam itu siapa? Karena saya juga nggak tahu. Untuk sahabat IMP, boleh percaya atau tidak dengan apa yang saya sampaikan, tetapi nanti survei yang bisa membuktikan yang akan muncul di dalam beberapa bulan ke depan tentang perihal yang sekarang sedang ramai di medsos. Ya sahabat IMP, mungkin cukup sekian dari saya. Semua atas izin Allah. Hakikat hanya satu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini kita tetap harus percaya dengan yang namanya gaib, karena gaib termasuk ke dalam rukun iman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.